Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan menyampaikan sebuah materi berjudul Linkage Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan. Selamat menyaksikan. Definisi stabilitas keuangan yang diterima secara luas di kalangan akademis dan bank sentral diartikan sebagai suatu kondisi yang menjamin pencapaian stabilitas harga, yaitu harga yang rendah dan stabil. Hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan saling melengkapi atau saling berlawanan satu sama lain. Dalam melaksanakan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, kebutuhan mendasar atau prasyarat bagi bank sentral termasuk Bank Indonesia adalah adanya data atau informasi kondisi bank, baik secara individual maupun agregat. Kebutuhan tersebut yang sangat tergantung pada mekanisme dan kewenangan atas yang ditetapkan adalah kunci untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respon kebijakan yang diperlukan bank sentral, baik terhadap institusi keuangan termasuk bank yang mengalami masalah maupun terhadap sistem moneter dan keuangan secara keseluruhan. Kebutuhan akan peran Bank Indonesia di bidang SSK atau stabilitas sistem keuangan adalah untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal dalam rangka pencapaian kestabilan harga guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tuntutan peran Bank Indonesia dalam memelihara SSK adalah karena semakin meningkatnya potensi risiko seiring terintegrasinya sektor keuangan global dan inovasi produk dan jasa keuangan yang dapat berakibat pada 1. Perluasan eksposur dan aksesnya menjadi sulit diukur. 2. Semakin meningkatnya kewajiban atau leverage perusahaan dan keterkaitan institusi keuangan. 3. Semakin meningkatnya risiko pasar dan risiko likuiditas melebihi dari yang diperkirakan. Dan terakhir, adanya pergeseran aktivitas lembaga keuangan dari intermediasi menjadi shadow banking. Adapun dampak negatif dari ketidakstabilan sistem keuangan antara lain tercermin dari 1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, sehingga menyebabkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif. 2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagai dampak alokasi dana yang tidak tepat menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan terakhir, sangat tingginya biaya penyelamat terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Selanjutnya yaitu perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Bagan sebelumnya telah menjelaskan pentingnya sistem keuangan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana tersirat perlunya bank sentral untuk lebih memahami hubungan antara sektor keuangan dan kebijakan moneter. Isu ini menjadi semakin jelas, terutama sejak krisis keuangan global 2008. Krisis memberikan pelajaran penting bahwa sektor keuangan memainkan peran penting dalam stabilitas makro, karena perilakunya yang memicu prosiklikalitas yang berlebihan. Akibat sifatnya yang prosiklikalitas, sektor keuangan berpotensi memperburuk ketidakstabilan makroekonomi dengan memperkuat fluktuasi output. Karakteristik prosiklikal dari sektor keuangan secara inheren disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya asimetri informasi di pasar keuangan memicu akselerator keuangan. Dengan karakter pasar seperti ini, ketika ekonomi berada dalam masa kontraksioner dan nilai kolateral rendah, bahkan pada perusahaan yang sehat dengan proyek menguntungkan pun akan kesulitan untuk mengakses kredit. Dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, prosiklikalitas juga dapat muncul sejalan dengan karakteristik regulasi sektor keuangan yang pada dasarnya bersifat prosiklikal. Lonjakan harga aset mendorong nilai kolateral naik sehingga meningkatkan ekspansi kredit. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong perilaku risk taking yang tercermin dari peningkatan leverage. Ekspansi kredit yang lebih besar memaksa perusahaan untuk meningkatkan investasi dan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi, hingga akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika kepercayaan terhadap ekonomi berkurang, investor menjadi enggan untuk mengambil risiko. Akibatnya harga aset turun dan menyebabkan nilai kolateral juga turun. Secara empiris, prosiklikalitas dapat diamati melalui perkembangan kredit bank selama periode ekspansi dan kontraksi. Korelasi yang dapat diamati antara rata-rata pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula rata-rata pertumbuhan kredit.
Selanjutnya yaitu integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Tujuan utama kebijakan moneter yaitu menjaga stabilitas harga dengan cara menggunakan suku bunga kebijakan sebagai instrumen utama. Sementara itu, tujuan dari makroprudensial yaitu untuk menjamin daya tahan sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka mendukung jasa intermediasi keuangan kepada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu bauran instrumen kebijakan. Tujuan bauran menurut Balino dan Zamoloa, yang pertama untuk menjamin pencapaian tujuan pengendalian moneter dalam mengatasi gejolak yang mengganggu permintaan dan penawaran reserve bank-bank. Kedua, untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi instrumen dan prosedur operasi sejalan dengan kendala kelembagaan yang memengaruhi bekerjanya suatu instrumen. Dan ketiga, untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan lain yang dianggap penting dan sekaligus mendorong bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Selain ketersediaan beberapa instrumen kebijakan, satu hal yang penting adalah bagaimana upaya untuk membaur atau mengordinasikan penggunaan instrumen-instrumen tersebut agar dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung perkembangan perekonomian secara luas. Agar integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, perlunya pemahaman yang baik terhadap kerangka keterkaitan antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan mikroprudensial. Kedua, perlunya pemahaman mengenai mekanisme kerja transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial harus memperkuat satu sama lain. Untuk memperkuat ketahanan, sistem keuangan akan memperkuat kebijakan moneter antara lain dengan melindungi ekonomi dari gejolak sistem keuangan yang tajam. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akan mempengaruhi kondisi pasokan kredit dan transmisi kebijakan moneter. Kedua yaitu karakteristik respons. Diskresi memberikan ruang gerak bagi bank sentral untuk melihat dampak kebijakan makroprudensial terhadap sistem keuangan dan perekonomian, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pendekatan yang digunakan dan melakukan judgement terhadap kebijakan yang akan diambil ke depan. Yang ketiga yaitu timing implementasi dan prosiklikalitas. Timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi penting untuk diperhatikan. Pertama, terkait dengan berapa bobot yang diberikan pada upaya menstabilkan siklus ekonomi, misalnya GDP, dibandingkan dengan upaya untuk mengelola siklus sektor keuangan, misalnya kredit dan harga aset. Kedua, terkait dengan siapa yang harus menilai siklus, apakah sektor publik atau swasta. Ketiga, terkait dengan ketepatan waktu tindakan. Dan keempat, terkait dengan apakah rasio kehati-hatian harus tetap atau bergerak dengan siklus. Selanjutnya, efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan. Penerapan kebijakan perlu dilakukan dengan takaran yang tepat agar dapat menyelaraskan cost and benefit dari pengendalian risiko yang diharapkan. Komunikasi kebijakan. 1. Menyampaikan pesan ke pasar tentang bahaya berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik adalah sesuatu yang sulit. Karena pesan itu sangat tidak populer di tengah optimisme dari pelaku pasar. 2. Ketidakpastian ekonomi ke depan yang sangat tinggi terutama selama periode turning point dalam siklus ekonomi merupakan tantangan tersendiri bagi komunikasi kebijakan. Selanjutnya, implikasi pada mandat kebijakan bank sentral. Penyesuaian mandat dan konsekuensinya pada tata kelola kebijakan. Pergeseran atau penekanan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas memiliki konsekuensi pada tata kelola kebijakan. Berbeda dengan tata kelola kebijakan moneter yang sudah dipahami secara umum, sebagaimana yang diterapkan dalam ITF, format tata kelola kebijakan stabilitas sistem keuangan belum sepenuhnya dipahami. Dengan demikian, untuk mendesain mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan secara bersamaan tidaklah mudah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari komplikasi pada tata kelola kebijakan bank sentral. Yang pertama, belum ada pemahaman terhadap tujuan stabilitas keuangan yang tegas dan kuantitatif sebagaimana yang dipahami pada tujuan stabilitas harga.
Yang kedua, tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga pada umumnya bersifat multidimensi. Cakupan tanggung jawab mulai dari pengawasan prudensial, penetapan kebijakan untuk mencegah risiko sistemik, sampai dukungan likuiditas pasar keuangan maupun individu lembaga keuangan. Dan terakhir, keputusan terkait dengan stabilitas sistem keuangan cenderung sensitif secara politis dibandingkan dengan stabilitas moneter. Argumen pro dan kontra terhadap perlunya bank sentral untuk melaksanakan kebijakan mikroprudensial masih terus berkembang hingga saat ini. Secara substantif dapat ditarik pemahaman bahwa hal yang paling utama bagi efektivitas bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah kesinambungan arus pertukaran dan kualitas informasi antara pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Mengingat fungsi di antara keduanya bersifat komplemen, terkait dengan hal ini, informasi yang visible sangat bergantung pada bentuk kelembagaan, kebiasaan serta faktor manusianya. Dengan demikian, apabila bank sentral tidak diberi mandat untuk melaksanakan kebijakan mikroprudensial, maka koordinasi yang erat antara bank sentral dengan otoritas yang berwenang di sektor pengawasan mikroprudensial sangatlah mutlak. Sangat diperlukannya koordinasi sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keselarasan di antara pencapaian tujuan kebijakan moneter, makroprudensial dan mikroprudensial mempunyai peranan yang sangat vital baik dalam mendukung kebijakan moneter dan menjaga kestabilan makroekonomi maupun kebijakan mikroprudensial. Untuk di Indonesia, pandangan seperti ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan pada mandat institusional Bank Indonesia. Paradigma bahwa kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan makroprudensial membawa konsekuensi bahwa tidak dapat dipisahkan kedua kebijakan ini agar dapat berjalan dengan efektif. Agar sistem berjalan dengan baik, maka diperlukannya tukar-menukar informasi antara Bank Sentral dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, beberapa pandangan menyarankan bahwa sebaiknya stabilitas harga menjadi tujuan utama kebijakan moneter. Di sisi lain, substansi stabilitas sistem keuangan, khususnya yang terkait dengan kebijakan makroprudensial, perlu dikembangkan secara cermat serta menghindari pencapaian tujuan kebijakan yang terlalu ambisius, seperti melalui pengaturan yang berlebihan pada perkembangan harga aset dan pertumbuhan kredit. Kejelasan mandat dalam penanganan krisis. Kejadian krisis keuangan 1997 atau 1998 juga menunjukkan bahwa penanganan krisis yang tidak disertai dengan struktur kewenangan dan pengambilan keputusan yang jelas menyebabkan proses penanganan krisis menjadi berlarut dan berpotensi meningkatkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lebih lama. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK cukup memberikan pedoman yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mekanisme pengambilan keputusan untuk pencegahan dan penanganan krisis dengan tepat waktu dan efektif, yang dilandasi oleh kepastian hukum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu stabilitas moneter mendukung stabilitas keuangan terhadap penurunan suku bunga yang sejalan dengan adanya persepsi peningkatan potensi keuntungan dan arus kas transparansi yang lebih besar atau komitmen bank sentral yang akan mengurangi ketidakpastian di masa depan dan menurunkan premi risiko sehingga dapat meningkatkan perilaku pengambilan risiko atau risk taking. Perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter, di mana tersirat perlunya bank sentral untuk lebih memahami hubungan antara sektor keuangan dan kebijakan moneter. Secara empiris, prosiklikitas dapat diamati melalui perkembangan kredit bank selama periode ekspansi dan kontraksi. Kolerasi yang dapat diamati antara rata-rata pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula rata-rata pertumbuhan kredit. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.